Ternyata itu tidak diakui oleh federasi kita, oleh PSSI sertifikatnya, karena bagi mereka yang diakui adalah D. Padahal kalau menurut konvensinya AFC atau FIFA, grassroots atau D itu adalah sama. Halo Sobat Gan semua, kembali bersama saya Jul di sini, masih dari Warung Kebon di kawasan Condet, Jakarta Timur. Kita ketemu lagi, kita akan membahas soal sepak bola yang memang nggak akan ada habis-habisnya. Masih ditemani Kang Ahwani, Kang, dan juga Coach Budi. Coach, sehat ya Coach ya? Alhamdulillah. Setelah pertemuan kemarin, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita bersama Coach Budi juga Kang Iwan. Coach, gini ya, kita langsung aja nggak usah panjang lebar lagi nih, karena memang kayaknya harus dibahas nih. Kan Coach sendiri pernah bilang kemarin waktu pas di syuting kita yang pertama itu bahwa punya lessons dari Singapura ya. Ya. Singapura juga Indonesia ya. Ya. Nah kalau boleh kita bedah sedikit nih, apa sih sebetulnya, ada nggak sih perbedaan antara kemarin ngambil license di Singapura dengan di Indonesia? Oke. Jadi mungkin latar belakangnya dulu ya. Ya. Bang. Saya ngambil grassroots di Singapura itu pertama adalah terkendala. Waktu itu saya bukan pelatih SSB, Ya. saya tidak terlibat di klub, jadi ternyata itu jadi satu persyaratan bagi orang yang non pesepak bola untuk bisa ambil lisensi di Indonesia. Ya. Browsing, ternyata Malaysia, Singapura open untuk siapapun yang punya minat untuk menjadi pelatih. Yeah. Akhirnya saya browsing dapat di Singapura. Lanjut. Singapura saya bisa ikut di sana. Seiring waktu itu saya lulus D. Ya kalau di Indonesia D ya. Di sana grassroots disebutnya. Grassroots secara sebutannya. Jadi ada lagi C. Waktu itu saya mau ambil C di Indonesia, terbentur lagi. Masalah? Ternyata itu tidak diakui oleh federasi kita, oleh PSSI sertifikatnya, karena bagi mereka yang diakui adalah D. Padahal kalau menurut konvensinya AFC atau FIFA, grassroots atau D itu adalah sama. Gitu. Kalau di Singapura sana sebutannya grassroots, Ya, di Indonesia adalah lisensi D, D. license D. Nah, karena nggak diakui juga, ya udah, saya berangkat lagi ke Singapura ambil C. Ambil C. Ya, dengan biaya yang lumayan, biaya tinggal, akomodasi dan transportasi, ya alhamdulillah waktu itu bisa lulus C. Uniknya, satu yang saya bilang unik kenapa? Saya bareng sama mantan kapten timnas Singapura, Indra Sahdan Daud. Golden Boy-nya Singapura, 100 cap di Singapura, tapi dia ngulang untuk ambil lisensi di negaranya. Lisensi kepelatihan di negara sendiri? Iya, dia mengulang karena tidak lulus. Yang bagi saya itulah satu keanehan di mana saya nggak pernah dengar ada yang tidak lulus di Indonesia. Gitu, apalagi dia bekas pemain Mantan timnas, mantan Golden Boy juga ya, pemain katakanlah anak emasnya. Betul. Ya. Dan saya begitu saya lihat memang metodenya seperti apa, memang agak sulit kalau kita tidak pernah melatih, kita tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi di sana itu materi ujiannya adalah kita dilempar. Ini loh materinya, kalian bikin sendiri ya, gitu. Jadi nanti kita siapin notebooknya, peralatannya apa, gambarnya seperti apa, gitu. Nah itu kalau kita nggak pernah melatih, 100%, 1000% dia nggak akan bisa menuangkan Blank semua. blank pasti. Gitu kira-kira. Nah untuk yang terakhir saya B, karena C-nya sudah diakui sama AFC, nggak ada alasan untuk PSSI nolak saya ikut B. Nah akhirnya ikut. Akhirnya dapat terakhir kemarin saya di gelombang terakhir B di Malang. Udah lulus, tapi sampai sekarang sertifikatnya belum keluar juga. Alasannya? Nah nggak ngerti, udah lebih dari 3 bulan. Padahal kalau di Singapura kemarin nggak lebih dari 1 bulan dan keluar. Nah itu nggak ngerti lah kenapa. Oke nih, kalau ntar kita lanjut lagi, saya ke Kang Iwan dulu. Kang, itu kenapa sih bisa ada perbedaan antara di sana grassroots, di sini D? Sebetulnya nggak ada masalah, yang penting konten. Cuman konten sini memang konten grassroots, tapi penyajiannya pasti beda. Indonesia walaupun strukturnya sama-sama lulusan AFC ya. Itu kan ada konten lokal,
tapi yang pasti sama, hanya beda. Indonesia dulunya sebelum dia juga asisten youth degree, terus dia sana grassroots sama saja. Sama sebetulnya ya. Kalau dilihat dari FIFA-nya memang grassroots yang lebih dekat, itu title buat yang membina itu. Kalau kita baca FIFA Grassroots Guidelines yang diterbitkan 2009 itu seperti itu. Jadi memang untuk pelatih grassroots itu tersendiri. Malah di negara-negara yang maju sebetulnya orang ini punya lisensi tinggi. Ya. Cuma dia berkenan ikut ini karena ini adalah golden age. Istilah mereka kalau perlu di tataran dasar itu profesornya, jadi ahlinya. Jadi ada yang sudah tinggi, mungkin di Indonesia tidak ya, tapi di sana seperti itu. Dan mereka bangga kalau bisa seperti itu. Seperti di mana itu ya, saya pernah baca bukunya Pele, dia sangat menghormati namanya Profesor Julio Massey. Profesor Julio Massey itu yang membina sepak bola anak-anak besok. Jadi di sini harus pakar katanya. Jadi itu membangun fondasi, oh pantas mereka fondasinya kuat. Di sininya pakar. Nah mungkin jalan tengahnya kalau di Indonesia yang biasa apa ya, yang penggiat biasa oke, tapi ada ahlinya gitu. Kalau sistem di dia ada direktur teknik. Walaupun ngurusin grassroots di sini, tapi dia title-nya, license-nya sudah di B misalnya. Jadi memang harus gitu, ini harus kuat. Soal konten sekali lagi bisa berbeda. Sama ada penekanannya, penekanan bahwa anak-anak kebebasan berekspresi, diberi contoh secukupnya, terus dia mengembangkan, terus kita support yang sebenarnya itu grassroots FIFA punya. Kita kadang harus gini, harus gitu. Misalnya hanya perbedaan di dalam lapangannya, lulusannya itu nanti beda. Tapi kalau untuk kalau kau sendiri untuk materi waktu ngambil license sana dengan di sini ada beda nggak sih? Saya sih nggak tahu ya materi di sini seperti apa ya waktu grassroots, waktu C. Tapi yang jelas satu perbedaannya adalah yang tadi waktu ujian. Saya sempat tanya ke beberapa teman yang ikut C, gimana materi ujiannya? Oh kita tinggal nyalin tuh, oh berarti sama dengan yang saya B. Tapi kalau di Singapura enggak, kita cuma dikasih sebaris. Ya, baris itu misalnya materinya penyerang. Ya udah kita bikin di logbook. Bikin skema sendiri, bagannya seperti apa yang dibutuhkan, berapa orang yang dibutuhkan. Nah, itu materi ujiannya. Kalau di sini katanya cuma nyalin aja. Berarti kalau katakanlah kalau bahasa bodohnya ya, kalau tinggal nyalin berarti kan kita untuk nanti begitu terjun ke sesungguhnya itu berarti kan kalau sana cuma nyalin ya bagaimana mau menerapkan visi dan misi dia di lapangan. Bisa bentuk logbooknya sama. Ada coaching point, ada sketsa, latihannya nanti seperti apa, ada ureanya, penjelasannya, peralatan yang diperlukan seperti apa, orang yang menjadi peserta latihan ketika kita sedang diuji itu seperti apa, sama. Cuman bedanya dia meng-create sendiri. Itu kan lebih dibantu. Mungkin pengalamannya dulunya sulit kan, logbook harus selesai hari ini misalnya. Nah kayaknya PSSI punya pengalaman seperti itu, kok nggak bisa ya 1 hari. Konsisten. Dari pengalaman itu. Sebetulnya sama, harusnya 1 hari. Kalau kita yang tukang mencoret atau mainan keyboard, mestinya ya. Sebenarnya sih kan jadi kalau itu mungkin katakanlah sama, tapi sebetulnya kan kalau berdasarkan hasil create sendiri, hasil pola pikir sendiri dengan yang katakanlah boleh berbeda, jauh lebih berbeda. Berbeda. Jadi di situ bisa kelihatan, oh ya ini punya passion sebagai pelatih, gitu kan. Jadi kenapa kalau saya lihat ya dari beberapa teman pelatih yang ada di sekarang ini yang saya kenal, jadi mereka tuh ngajarin ke anak-anak tuh apa yang dulu dia dapat dari pelatihnya dulu, gitu loh. Jadi bukan hasil perkembangan sepak bola gitu. Banyak saya lihat anak umur 12, anak umur 11 sudah dihajar core. Itu nggak ada. Di FIFA itu di grassroots itu nggak boleh. Core itu nanti dewasa. Banyak sekarang makanya anak-anak tuh baru umur 13, 14 kakinya udah pada hancur. Karena apa? Mereka dihajar, latihannya udah lebih fisiknya lebih yang belum satu sudah di ini kan ya. Jadi karena apa? Karena pelatihnya dulu diajarin sama pelatihnya ya seperti itu. Jadi diterapkan ke anak. Waktu kita jadi pelatih diterapkan ke anak seperti itu. Sementara kalau kita ikutin benar-benar di kursus itu, ya itu ada semuanya. Usia segini ya latihannya yang boleh ini, usia segini latihannya ini, ya itu benar. Gitu. Makanya saya tekankan ke anak-anak didik saya bukan pemain sepak bola, mantan pemain sepak bola, tapi saya bisa melatih karena saya belajar. Makanya pasti metode saya akan beda.
Dan saya beruntung, saya nggak jadi pemain sepak bola karena saya tahu mana yang benar, mana yang enggak yang harus saya latih ke anak-anak. Iya. Jadi yang dilatih ke anak-anak berdasarkan apa yang didapat dari kursus kemarin Iya, itu. betul. Iya. Ibaratnya sekolah, ya kita aplikasikan gitu. Jadi bukan apa yang dulu saya dapat. Kalau saya dulu dilatih sama almarhum Dr. Endang, itu lari dari titik sini sampai ke ujung, crossing, sprint. Nah, itu sampai muntah tuh kita tuh. Oh, Nah, itu umur masih muda. masih muda. Nah, memang kita dapat begitu lulus. Nah, fisik kita udah kayak setan. Udah bagus Main gitu bola ya? itu yang mau ikut polisi, yang mau jadi pilot semua pasti Kuat. fisiknya bagus. Bagus Tapi ya. Main bola. berasa juga kaki kita sekarang hancur. Iya, sekarang gitu. begitu pas beranjak mau mencapai main sepak bola yang lebih ini lagi udah nggak bisa Nggak karena bisa. dari kakinya udah nggak banyak kuat gitu. kan ya. Jadi mungkin kayak titip pesan ke Kang Iwan sebagai penggiat sepak bola, sebagai senior, mungkin teman-teman pelatih ini banyak dikasih Iya. jangan melatih oper gitu. Iya. Memang pekerjaan saya mirip-mirip yang seperti itu, mengingatkan bahwa usia sekian anatomi tubuhnya belum cukup mendukung Iya. untuk diberikan porsi latihan fisik. Padahal kalau dari kursus-kursus mereka juga udah Iya. ada ya. Ada. Tapi dalam interview Prakteknya, kita, pelatihnya bilang, tapi kita harus punya fisik yang bagus. Oke, dengan bola, with the Iya, ball. betul. Apa yang mesti dikejar? Daya tahan sama speed. Power jangan dulu, akan mengikuti. Betul, Iya. betul. Jadi speed, power itu nanti. Tapi kalau endurance sama speed, jadi kata orang Melayu, Singapura, Malaysia, engine-nya sudah punya gitu ya. Tinggal nanti power belakangan. Power Sabar. belakangan. Memang kawan-kawan di kita harus diingatkan sabar gitu. Kesabaran itu sesuai dengan fasenya. Nah, Ada Main masanya ya. latihan yang harus diberikan. Step-stepnya ada ya. Sama dengan main bola, ayo kita 11 lawan 11 tanpa pernah 7-7, 9-9. Iya. Fase ini harus dilalui. Harus dilalui, betul. Oh, gitu, Grassroots-nya Mas, ya? harus dilalui. Step by step. Ya. Kan dengan hasil penelitian kan dari FIFA-nya 7 lawan 7, sentuhan bola lebih banyak, Hmm. kontak dengan bola itu Ya, lebih kontak banyak, bola lebih banyak, ya. kerjasama dengan pemain lebih banyak. Kalau 11 11 ya kan kontak bola kurang, makin banyak kerjasama kurang. pemain, makin banyak orang di Betul. dalam situ Ya, jadi ya. seperti itu. Dan kalau 7 lawan 7 dalam ukuran 60-40 atau 99, nah misalnya 70-50 itu kan dengan pressure karena kecil lapangannya. Kalau iya. yang 11 Iya, jarang pressure-nya. jarang. Lapangannya gede soalnya. Ya. Pasti udah lapangannya Ya, standar padahal pressure internasional. dari sejak usia dini juga boleh dilatihkan dalam simulasi seperti itu yang ada hubungannya dengan pertandingan, game related misalnya, bisa, nggak Bisa, apa-apa. nggak masalah ya. Yang penting tuh anak-anak itu jangan dikasih instruksi yang banyak, kasih judul yang tepat, dia ngerti, oke. Jadi pelatih GS itu yang penting dipahami instruksinya sama pemain bisa melaksanakan. Jangan dikasih kromo inggil gitu, ilmu langitan. Ilmu langit di atas awang-awang, Dia sedangkan mereka nggak masih di bisa bawah. nangkep dan nggak bisa sampai di prakteknya. Cuma Seperti aja itu. berarti Iya, ya. percuma. Apa yang udah dilatih nggak akan bisa Ya, nyampe iya, gitu. iya. Itu pada intinya apa yang mereka dapat di kursus, ya itu praktekin. Gitu. Jangan kursus itu cuma diambil sertifikatnya, lisensinya. Nah, yang saya takutkan atau bukan yang ini, mereka cuma ngejar sertifikatnya aja tuh. Umumnya seperti itu teman-teman ini. Mereka jadi ya. cuma pengen dapat lisensi, menaikkan gaji kalau sudah ada ya, Grade-nya tuh. grade-nya naik ya. Atau lebih ekstrim lagi punya dia bikin SSB, Ya. nemu lapangan, dia bikin gawang, dia punya sertifikat D. Wah yuk kita bikin SSB 3 bulan selesai. udah narik duit selesai. Itu umum. Itu banyak. Kebanyakan terjadi sekarang. Kebanyakan itu. seperti itu. Iya. Jadi mereka udah mentang-mentang udah punya D, jadi super. Dia jadi direktur teknik, dia jadi head coach, dia jadi pelatih kiper, dia jadi pelatih fisik, pelatih teknik, segala macam. Semua diambil ya. Semua diambil. Padahal ilmunya belum sampai situ ya. Belum sampai situ. Nah itu yang harus mungkin para pemerhati sepak bola, para penggiat sepak bola harus aware ya, bahwa anak-anak ini ya harus kita didik sesuai dengan kaidahnya, usianya. Usia. Kalau memang kita mau maju gitu, kita bagus di usia dini, tapi setelah itu apa selesai. Iya, jadi nggak ada jenjang-jenjang. Nggak ada selanjutnya, ya jenjang-jenjang. percuma ya kalau Iya. gitu ya. Jadi harus benar-benar gitu sih kalau menurut saya. Waktu kursus itu udah tersedia kok blok latihan buat kelompok ini. Udah ada. Jadi Udah ada ya? tinggal ikut. Udah, Tinggal sebenarnya ikut. tinggal ikutin Ikutin, metode iya. yang sudah ada. Nggak gitu usah ya. malu kita nyontek, oh ini udah ada kok.
Toh juga kita waktu belajar juga Iya. baca itu juga kan. Orang misalnya passing area sekian, ini sekian, udah ada, tinggal kita oh ya terjemahin. Udah ada, nggak usah malu sebenarnya. Jadi harus senang mencatat kalau pelatih itu. Ini kan bukunya buat sendiri gitu ya, susun sendiri. Kan harus diramu ya, ini kan banyak Betul. ramuannya dia harus pandai. Kalau sedang speed semua. Jadi nggak Harus boleh bisa. Harus bisa menerjemahkan. Kalau sedang latihan tempo rendah ya seperti apa? Jadi kan anak-anak harus disiapkan bisa bermain di tempo rendah, sedang tinggi. Jadi kan harus bisa ya. Latihannya juga di bawah tekanan, tanpa tekanan. Jadi ketika dia bermain bola tuh nggak usah ceringukan. Gitu. nggak usah bingung mau Nggak usah ngapain. bingung. Kadang-kadang begitu dapat bola bingung mau diapain Iya. nih bola gitu kan. Ada kalau kita sabar dilatih sepak bola yang direncanakan. Jadi dia sebelum ketemu bola dari temennya dia udah tahu mendapat dia sudah Ya. oh itu. Oh, dia jadi punya visi ya. Visi bermain. Visi bermain. Visi Apa yang bermain. begitu One off-nya itu. sepersekian detik dia pegang bola, sepersekian detik dia harus Terlambat berpikir. sedikit lewat. Nah, oleh karena itu pelatih juga harus pandai menganalisa mana yang berpikir setelah menguasai bola, mana yang sebelum mendapat bola dia sudah berpikir ke arah mana. Sehingga nanti dianalisa, dievaluasinya tepat gitu. Yang lambat diperbaiki, kamu jangan lambat karena temanmu tadi yang bebas sudah dipegang Iya, sama iya, lawan. iya. Dan yang sudah bagus direncanakan, kamu lebih cepat lagi. Lebih cepat lebih baik. Iya, Dan- jadi metodenya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi latih kan bahasa Inggrisnya sebetulnya coach semua. Mhm. Ya, tapi dibahasakan sama ahli sepak bola dan ahli bahasa Inggris di sini satu trainer, satu coach. Satu trainer, satu coach. Ya, jadi trainer belum punya rancangan apa-apa. Jadi Kalau dari punya. coach semua. Tapi begitu namanya dipanggil coach, jadi dia juga belum punya rancangan apa-apa. Persoalannya di situ. Kalau trainer kan ikuti coach, nggak mikir juga nggak apa-apa. Oh sekarang disuruh latihan umpan kayak gini, oke coach, latihan ya. Kalau coach, kenapa latihan umpannya harus seperti ini? Sudah ada di sininya. Sudah di dirancang, benaknya, di benaknya kepalanya sudah apa ada. gitu yang mesti. Ya, jadi coach itu harus perencana. Bagi siapa yang mau dipanggil coach, dia harus bangga karena dia seorang perencana. Rencana, iya. Begitu belum jadi perencana, gue jangan dipanggil dulu coach deh. Ya, betul. Gitu ya. Dan orang teman-teman sekarang ya tadi walaupun belum apa-apa pengennya dipanggil coach. Walaupun ya taunya ya udah bikin grid aja mungkin masih salah dia ukurannya untuk untuk main 4-2 atau untuk latihan passing pendek, gridnya aja mungkin masih salah gitu. Tapi itu yang tadi saya bilang, baru pegang lisensi D udah merasa dia jago sejago-jagonya gitu. Jago udah melebihi Iya. pelatih yang kelasnya internasional gitu ya. Ya, coba kita lihat deh di festival-festival grassroots yang ada. Itu mayoritas mungkin yang punya lisensi D yang jadi pelatihnya di situ kan. Bahkan mungkin ada yang nggak punya lisensi, Karena dia cuma bakat bermain aja punya ya. ya pernah jadi Pengalaman, pemain, ya. pernah ngerasain apa segala macam. Udah actingnya udah kayak pelatih beneran aja pokoknya. Kebanyakan begitu ya, makanya ya itu dari 3 bulan selesai. Iya. Begitu ada turnamen selesai, SSB juga selesai. Ya, tapi di festival itu berat loh sebetulnya bagi pelatih yang suka biasa senior. Kamu gini-gini, padahal di grassroots nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh ada marah-marah gitu. Instruksi, boleh. apalagi marah, instruksinya enggak kan diberi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, memperlihatkan kemampuannya sesuai hasil latihan yang Ya. diberikan oleh pelatih. Itu deskripsinya sederhana. Sederhana Nah, ya. ketika sudah diintervensi dari awal, dia cara bermainnya, visi bermainannya, padahal di sepak bola grassroots sudah ada pelajarannya seperti belajar mengambil keputusan. Sedang dilatih itu, fase itunya hilang, sehingga ketika naik usia muda dan seterusnya, pengambilan keputusannya jadi peragu, karena dia tidak punya pengalaman. Karena emang nggak diajarin juga di situ Iya, ya. dalam fase usianya tidak menikmati Tidak menikmati ya, sebagai benar. grassrooter. Ya kalau kita lihat video yang lagi viral terakhir ini nih antara tim Liga 2 sama tim Liga 1, Liga 2 ya. Dua. Liga 2 yang di Pancoran itu ya itu Persiraja. nggak kita salahin pemainnya sebenarnya. Iya. Itu pasti ada asal muasalnya kenapa dia main seperti itu Iya, gitu iya. kan. Main kayak lagi main kungfu. Nah, Iya. kalau dididiknya di grassroots-nya benar, pasti dia nggak Nggak akan akan. seperti itu. Berarti memang harus dididik dari dasar Iya, dulu, Karena dibentuk. ada respect. Bentuknya dari Iya. dasar dulu ya, ya kan Ada ya. respect yang Ada harus respect. diperlihatkan kepada lawannya. Nggak harus. Jadi main bola tuh bukan untuk menyakiti lawan ya. Ya. Iya. Persaudaraan, persahabatan seperti itu. Saya didik anak-anak saya, walaupun mereka yang disakitin, misalnya mereka yang dilanggar, jebret, mereka yang jatuh, mereka yang minta maaf duluan, second duluan. Sebagai apa? Sebagai pengingat. Oh ya, mungkin saya yang salah. Gitu. Iya,
Nah itu kalau kita ada di kita, insya Allah anak-anak juga punya jiwa, nggak untuk tidak menciderai lawan. Tidak menyakiti lawan Iya. ya. Gitu loh. Kalau kemarin kalau kita lihat sih nggak, saya bilang ini pasti dari grassroots udah salah. Jadi di grassroots itu ada 8 filosofis, isinya menghormati artinya tidak mencederai lawannya, menghormati keputusan wasit, seperti itu. Jadi Itu memang ada 8 poin ya. Grassroots, ya. Ya boleh lah kapan-kapan itu kita bahas kan. Coach kita bahas ya Siap. kalau itu. Sorry, Siap. 6 filosofi. 6. Iyalah Tambahin kapan-kapan. 2 dari warung kebon sini. Ya, pada intinya grassroots itu asal mula dari semua sepak bola. Sepak bola dari Bahkan situ ya. bahkan salah satu instruktur saya di Singapura bilang salah satu pelatih besar dunia kalau nggak salah dia sangat berterima kasih terhadap pelatih grassroots. Karena kalau nggak ada pelatih grassroots, dia setengah mati ngajarin pemain-pemain profesional, dan nggak mungkin ada pemain-pemain profesional tanpa ada pelatih grassroots. Grassroots. Karena memang dibentuk di situ ya. Iya, siapa yang ngajarin passing, siapa yang ngajarin kontrol, shooting. Iya, Itu pelatih grassroots itu nilainya kalau di rupiah di komersil lebih mahal daripada pelatih profesional. Seharusnya ya. Seharusnya. Karena mereka yang ngebentuk ya. Betul. Itu yang saya bilang profesor tadi. Profesor ya. Iya. Jadi iya. memang di sininya. Jadi fase di sini tuh udah terima beres, oke ya, saya Iya. nggak lihat ini lagi, lebih ke permainan, Betul. bukan Betul. fase skill lagi. Bukan pas Udah skill nggak ada ya. lagi. Iya, soalnya kan tapi kan kita pernah sering juga lihat pelatih-pelatih asing begitu masuk melatih timnas kita masih ngeliat Passingnya passingnya salah, salah, kontrol bola Iya. salah. Ya, itu kan berarti memang harus diperbaiki dari Ya, karena grassroots lagi ya. kalau pelatih asing datang maksudnya latihan passing control itu untuk pemeliharaan. Betul. Iya, maintain aja, Tajam, betul. maintenance dan mengasah-asah gitu Iya. ya. Bukan yang ngelatih Bukan dari melatih awal. dari awal gitu, seperti itu. Kalau ngelatih dari awal lagi gimana timnas juga bisa berbicara banyak Ya, kan? iya, itu dia. itu dia. Makanya memang kembali lagi pola pendidikan di grassroots kalangan bawah ini memang harus ditekankan Iya. lagi ya. Betul. Yang paling penting di situ, Betul. terutama bukan cuma dari sisi untuk permainan tapi juga melatih mental, Ya. bagaimana anak-anak ini bermain bola. 6 filosofi tadi itu Ya. bersahabat, menghormati, Ya. mungkin juga bukan cuma menghormati antar lawan, Ya. sama teman, sama Ya. pelatih, sama orang tua juga seperti itu kan ya. Attitude. Attitude ya. Attitude. Iya. Attitude. Saya tekanin ke anak-anak saya, attitude nomor 1. Siapapun pelatih kalian, siapapun lawan kalian, teman kalian harus kalian hormati. Hormati ya. Ya, kalian harus merendah. Nggak boleh ada yang merasa Nggak lebih boleh. jadi pemain bintang. Belum. Apalagi jadi star syndrome. Wah. Itu yang kita takutin. Iya, iya. Tapi nih sedikit aja nih, coach, kalau untuk di tempat coach sendiri, kalau peran orang tua gimana? Sekarang gini. Ke anak-anak. Kembali ya kita kasih edukasi bukan cuma ke anak-anak, juga ke orang tua. Ya kebetulan di tempat kita itu kan mayoritas adalah beasiswa. Jadi simpel aja. Kalian sudah gratis, kalian sudah tinggal nikmati fasilitas, harap ada di luar koridor. Kalau kalian bayar, kalian kalian masih bisa lah ibaratnya bapak intervensi ya. Tapi kalau ini udah gratis, udah fasilitas, ya udah ikutin apa kata manajemen, kata pelatih. Nggak akan dibawa ke tempat yang jelek gitu, nggak akan diajarin yang jelek-jelek. Kita benerin mereka yang tadinya tarkam, kita benerin, nggak boleh main tarkam. Yang tadinya latihan yang nggak teratur, kita benerin supaya latihannya teratur. Tapi kalau di tempat coach sendiri, kalau anak yang katakanlah dia nendang pun nggak bisa, tetap masih bisa masuk. Oh tetap, jadi gini. Yang nggak bisa nendang bola Iya. maksudnya. Jadi memang kan ada kelas kategorinya reguler, ada yang beasiswa. Nah, memang reguler ini kebanyakan adalah anak-anak yang kemampuannya kurang. Ya. Satu-satunya jalan memberikan dia rasa nyaman, percaya diri adalah diberikan jam terbang. Ya. Contoh kemarin di tim top skornya U12 kita, ya, setelah tim utama mengamankan posisi, kita minta semua pemain yang reguler, pemain yang even lari pun nggak bisa, passing pun nggak bisa, kasih jam terbang, kasih main. Kita instruksikan langsung ke pelatihnya, kasih jam terbang. Karena pernah orang tuanya sempat bilang, saya di kompetisi ini cuma 1 menit aja anak saya main, walaupun sekian banyak pertandingan. Oke, akhirnya saya rembuk, gini, solusinya adalah dari 11 pemain, kalau 1 ini kurang, berarti kalian punya 10 yang harus kemampuannya adalah 11. Bisa mewakili satu. Mewakili yang 1.
Oh nggak bisa, itu tugas kalian sebagai pelatih. Kalau kalian bilang nggak bisa, berarti kalian bukan pelatih. Iya. Kasih jam terbang. Akhirnya alhamdulillah si anak sekarang punya percaya diri, rajin latihan. Gitu. Padahal kalau lihat dari bakatnya mungkin jauh. Ya, jauh ya. Jauh. Tapi ya satu dia punya semangat. Kedua dia rasa percaya diri dia tumbuh. Gitu. Yang tadi udah mau keluar, mau resign. Begitu kita kasih kesempatan, kita mainkan. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Dia pakai seragam sama dengan teman-temannya, itu rasa bangganya udah Masuk ke dalam lapangan aduh. luar biasa ya. Iya, dipoto orang tuanya, masuk kamera apa. Oh, itu luar biasa. Dan itu adalah salah satu metode pendidikan untuk menumbuhkan percaya diri. Oke. Gitu. Jadi di grassroots itu panduannya semua harus bermain. Harus Harus bermain. Tidak ada cadangan. Ya. Yang Semua- ada bergantian karena Semua Ya. katakanlah Karena semua juga masih dianggap sebagai timnya. sama gitu ya. Sama. Ya, Walaupun ada yang menonjol atau Iya. dianggap sama. iya sama. Jadi ya, semua harus diberi kesempatan. yang Harus sama. diberi kesempatan yang Memang sama. SSB pekerjaannya beda sama akademi. SSB itu menerima yang tidak bisa supaya di sana jadi bisa. Jadi bisa. Betul. Yang sudah bisa tambah bisa. Kalau di akademi. Kalau di akademi pilihan. Iya. Seperti itu. Iya. Mungkin terakhir coach ada harapan atau apa? Harapannya kembali ya kepada teman-teman pelatih nih. Kita sama-sama didik anak-anak ini sesuai dengan kaidahnya tadi, sesuai dengan usianya. Kalau kita di grassroots, ya kita ajari mereka pendidikan grassroots. Ya kita berikan yang terbaik supaya anak-anak ini menjadi yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Ya, amin. Gitu sih. Dari Kang Ahwan ini ada mungkin? Ya, saya lanjut dari dia. Jadi setiap pelatih yang di usia dini atau grassroots itu pelatihnya harus melatih sesuai usianya. Ya, sesuai dengan Ya, usia. biarkan mereka bermain dengan fun, berani mengekspresikan diri. Iya. Jangan bedakan yang satu sudah bagus, lebih jelek, Iya, yang satu betul. punya bakat dan tidak. Karena kewajiban pelatih di grassroots yang tidak ini harus diberikan willpower, Ya. keinginan kuat untuk maju yang seperti tadi Pak Budi sampaikan, supaya bisa pede Iya. karena dia diturunkan, Iya. lebih senang, lebih suka. Iya. Pelatih grassroots itu paling berat. Dia harus membuat yang ikut latihannya itu yang tadinya kurang senang jadi senang. Jadi senang. Jangan keterbalikan, tadinya senang karena lihat pelatihnya galak atau apa jadi tidak senang. Mundur jadi. Korban itu ada yang secara psikologi seperti itu. Korban yang kedua adalah belum waktunya dikasih latihan fisik, Iya. akhirnya cedera, ototnya pecah, Kalau tidak jadi bisa ya, lagi main nggak bisa bola. lagi. Jadi nanti berpikir ke sepak bolanya negatif. Iya. Mungkin turunannya anaknya Iya. jangan main bola ya, Iya. dulu papamu. Iya. Nah, jadi dia harus jadi duta yang baik. Nah, jadi duta yang baik itu oleh pelatihnya. Iya. Dari Oke, bawah. dibuat senang, dibuat sesuai porsinya, sesuai usianya. Jadi menyenangkan sepak bola dia ke anaknya. Main bola ya. Main bola, iya. Papa dulu senang main bola, menyenangkan main bola itu. Itu. Oke, terima kasih Kang Iwan nih. Coach, terima kasih atas waktunya nih. Sama-sama. Baik Sobat Gan semua, berakhir sudah pembicaraan diskusi kita pada sore hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian petik. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam pembinaan. Ah.